Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus jaga kondisinya ya pada pandemi Covid kali ini, pada masa Covid kali ini. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk menyimak dan perhatikan PPT PowerPoint pembelajaran Piki, modul pembelajaran mandiri yang akan kalian pelajari. Pembelajaran Piki kelas 8 semester 1 oleh Rifa Fauzia SPDI. Bab 1 tentang sujud syukur, hidup terasa indah jika bersyukur. Sujud syukur di luar sholat. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembelajaran fikih kali ini terdapat peta konsep pada bab 1 yaitu sujud syukur. Kemudian pengertian dan dalil sujud syukur, sebab-sebab sujud syukur, bacaan dalam sujud syukur, dan praktek sujud syukur. Baiklah anak-anakku sekalian, ketentuan sujud syukur. Sujud merupakan salah satu bukti bagi seorang hamba untuk tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengaku dirinya sebagai makhluk lemah dan tidak berdaya. Dalam mengerjakan sholat, sujud merupakan sebagian dari rukun sholat yang harus dilaksanakan. Bersyukur atau berterima kasih kepada sesama manusia lebih cenderung menunjukkan perasaan senang dan menghargai sesama. Adapun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lebih cenderung kepada pengakuan bahwa semua kenikmatan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut sebagai syukur. Lawan kata dari syukur nikmat adalah kufur nikmat, yaitu mengingkari bahwa kenikmatan bukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat berpotensi merusak keimanan. Kemudian, pengertian dan dalil sujud syukur. Sujud adalah meletakkan dahi seluruh bagian telapak tangannya di atas tanah dengan penuh ketundukan dan kehusyuan. Sedangkan syukur bermakna pujian atas kebaikan atau sujud di luar sholat. Sujud syukur atau ucapan terima kasih yang mencakup syukur dengan hati, syukur dengan lidah, dan syukur dengan perbuatan. Jadi sujud syukur adalah sujud terima kasih, yaitu sujud satu kali di waktu mendapat keuntungan yang menyenangkan atau terhindar dari kesusahan yang besar. Pada Quran surat Ibrahim ayat 7 menerangkan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan mendapat nikmat kepadamu, menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 152 menerangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152.
Kemudian hukum bersyukur dan sujud syukur. Hukum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajib, sebab apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itulah yang terbaik buat kita. Kita wajib ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala meskipun takdir tersebut tidak kita sukai. Sementara itu hukum bersyukur dengan cara melakukan sujud syukur adalah sunnah. Kemudian sementara itu hukum bersyukur dengan cara melakukan sujud syukur adalah sunnah. Hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah beliau tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Kemudian sebab-sebab sujud syukur. Hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur adalah A. Karena ia mendapat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. B. Karena mendapatkan berita yang menyenangkan. Dan C. Terhindar dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Dalam prakteknya ada beberapa hal yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melaksanakan sujud syukur, yaitu 1. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan surat dari Ali yang isinya kabar gembira bahwa suku Hamzah masuk Islam. Yang kedua, ketika malaikat Jibril memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang selalu bersolawat kepada Nabi SAW akan diberi rahmat dan keselamatan. Yang ketiga, ketika mendengar kematian Musailama al-Kadzab, Nabi palsu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melakukan sujud syukur, dan Ka'ab bin Abdul Malik radhiyallahu anhu melaksanakan sujud syukur ketika mendengar bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat-syarat pada sujud syukur, yaitu syarat sujud syukur adalah sebagaimana syarat sholat, yaitu 1. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat. 2. Menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Cara sujud syukur. Secara umum tata cara sujud syukur yaitu 1. Niat di dalam hati. 2. Takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. 3. Takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. 4. Sujud. 5. Bangkit dari sujud sambil takbir. Duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Dan yang terakhir salam. Nah, ini anak-anakku sekalian, manfaat sujud syukur adalah menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat karunia dan anugerah hanya datang darinya. Kedua, terhindar dari sifat sombong karena apa yang diraih manusia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Akan menambah nikmat Allah Subhanahu wa taala karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Dan yang terakhir, di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang pandai bersyukur. Nah, anak-anakku sekalian, setelah menyimak tadi pembahasan tentang sujud syukur, maka kita akan mempraktekkan sujud syukur. Sujud syukur yang dilakukan secara spontan, misalkan ketika seorang mendapatkan nikmat, baru saja mendapatkan kabar yang menggembirakan, terhindar dari musibah, maka seketika itu juga ia melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya. Meskipun boleh-boleh saja seorang melakukan sujud syukur setiap hari, setiap pada sholat, atau kapanpun ia mau, tetapi sujud syukur lebih dianjurkan dilakukan oleh seorang yang baru saja mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang spesial, seperti lulus ujian, naik kelas, memenangi lomba tingkat nasional, dan lain-lain sebagainya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak terjadi belum tentu kita dapatkan setahun sekali. Adapun cara melakukannya adalah dengan 1 kali sujud dan dilakukan di luar sholat. Nah, anak-anakku sekalian, caranya bagaimana untuk melakukan sujud syukur? 1. Wudu tentunya ya sebelum kita sholat. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian niat sujud syukur bersama takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Kemudian takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Setelah itu langsung sujud 1 kali, lalu bangkit dari sujud sambil takbir, duduk dan mengucapkan salam.
Cobalah kalian praktekkan tata cara sujud syukur. Dan sebelumnya coba kalian hafalkan doa sujud syukur dan niat sujud syukur. Kalian bisa searching di Google ya, cara doa sujud syukur dan niat doa sujud syukur. Kemudian kalian menyetorkan hafalan doa tersebut melalui WA dengan cara divideokan, kirimkan ke guru fikih. Nah, itulah materi tentang fikih pada bab pertama ini tentang sujud syukur. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap apa yang sudah kalian lihat di PPT ini, dan selebihnya kalian lihat referensinya di Google atau di informasi buku panduan. Silahkan, dan mudah-mudahan kalian bisa menyerap ilmu dari pembelajaran fikih ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.